Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah khilafus sakawah, sesuatu yang kemudian lawan kata dari ketidakbahagiaan, keterpurukan, ketidaknyamanan, penderitaan. Imam Al-Ghazali mengatakan kebahagiaan yang utama, kebahagiaan yang sejati sesungguhnya adalah kebahagiaan akhirat yang kita tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Kebahagiaan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik tentunya dari kebahagiaan yang bersifat dunia. Yang pertama adalah nikmat kebahagiaan akhirat. Yang kedua, ternyata ada nikmat keutamaan atau kebahagiaan yang bersifat jiwa. Ternyata yang ketiga, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan ada nikmat keutamaan badan dan ada yang namanya panjang umur. Ada juga nikmat keutamaan atau kebahagiaan yang eksternal, kata Imam Al-Ghazali, yaitu apa? Yaitu harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga Anda semua selalu terlimpahi rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang hakikatus sa'adah. Bagaimana memahami hakikat dari kebahagiaan itu, terutama dalam perspektif menurut pendapat Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kita tahu manusia modern memang identik dengan teknologi, dengan perkembangan zaman yang semakin cepat perubahannya, tetapi di balik kemodernan itu ada problem-problem yang kemudian dirasakan oleh manusia modern. Syed Hussein Nasr misalkan mengatakan manusia modern itu teraliniasi dari hakikat diri mereka. Mereka menganggap bahwa manusia itu sejatinya adalah fisik mereka, sehingga manusia modern dianggap kemudian berarti kalau dia menjadi mesin produksi yang kemudian bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang bersifat material. Padahal sejatinya manusia itu adalah rohaninya. Problem kedua, manusia modern itu terperangkap oleh tuntutan dunia kerja. Mereka melakukan tawaf duniawi, terjebak pada rutinitas harian untuk bekerja, karena manusia modern mayoritas menganggap eksistensi manusia, penghormatan mereka kepada manusia atas capaian-capaian dunianya. Maka tidak heran manusia modern berlomba-lomba dengan apapun untuk kemudian meraih capaian-capaian dunia. Dan itu saya kira sangat melelahkan. Belum lagi manusia modern berusaha untuk bisa menyenangkan semua orang, sehingga secara psikologi mereka membutuhkan begitu banyak topeng yang harus dibawa kemanapun mereka pergi, agar dengan topeng itu dia berganti-ganti topeng untuk bisa menyenangkan semua orang. Padahal pepatah Arab mengatakan ridhonas ghayatun la tudrak. Menyenangkan semua orang adalah tujuan sesuatu yang tidak pernah akan terjadi. Oleh karenanya, problem-problem manusia modern ini tentunya menjadikan mereka jauh dari yang namanya hakikatus sa'adah, kebahagiaan yang sejati. Apa itu sa'adah? Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah khilafus sakawah, sesuatu yang kemudian lawan kata dari ketidakbahagiaan, keterpurukan, ketidaknyamanan, penderitaan, dan sebagainya. Apa yang menarik diungkapkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Mizanul Amalnya bahwa beliau membagi aspek
terpenting dalam kebahagiaan itu yang pertama adalah aspek ukhrawi, aspek yang bersifat akhirat, dan yang kedua adalah aspek yang bersifat duniawi. Tetapi dari dua aspek terpenting dari kebahagiaan itu, Imam Al-Ghazali mengatakan kebahagiaan yang utama, kebahagiaan yang sejati sesungguhnya adalah kebahagiaan akhirat yang kita tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Kebahagiaan akhirat itu lebih kekal dan lebih baik tentunya dari kebahagiaan yang bersifat dunia. Tetapi walaupun kebahagiaan dunia dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bersifat kebahagiaan yang metaforis, tetapi Imam Al-Ghazali yang menarik tidak menegasikan kebahagiaan dunia ini, karena kebahagiaan akhirat tentunya kata Imam Al-Ghazali tidak dapat dicapai dengan tanpa perantara wasilah yang namanya kebahagiaan duniawi. Oleh karenanya beliau kemudian menjelaskan secara rinci sesungguhnya ada nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita manusia hambanya dalam 4 macam kenikmatan, yang tentunya 5 macam kenikmatan ini mestinya diserap, kemudian dirasakan, kemudian coba diraih oleh manusia sehingga utuh kebahagiaan mereka. Yang pertama adalah nikmat kebahagiaan akhirat, yang ini tentunya ghoyah ya, ini tujuan utama dari kebahagiaan dan bahkan sejatinya kebahagiaan. Yang kedua ternyata ada nikmat keutamaan atau kebahagiaan yang bersifat jiwa. Misalkan di situ ada ilmu, di situ ada wara, di situ ada keberanian, di situ ada keadilan, atau apapun yang menopang jiwa itu menjadi jiwa yang salamah, jiwa yang tenang dan sebagainya. Ternyata yang ketiga, Imam Al-Ghazali juga menyebutkan ada nikmat keutamaan badan. Jadi bahagia itu juga ada aspek kita sehat, kita aspek punya kekuatan, punya keelokan paras gitu ya, sehingga orang berlomba-lomba tentunya dengan bermacam cara untuk tampil menjadi lebih elok lagi, lebih glowing lagi. Dan ada yang namanya panjang umur, itu juga bagian dari nikmat kebahagiaan yang bersifat badani. Ada juga nikmat keutamaan atau kebahagiaan yang eksternal kata Imam Al-Ghazali, yaitu apa? Yaitu harta. Kita memiliki harta, kemudian kita memiliki keluarga, kita punya kehormatan di hadapan manusia, itu juga bagian dari yang ingin diraih untuk menopang kesempurnaan kebahagiaan. Dan terakhir yang menarik, Imam Al-Ghazali mengatakan ada nikmat keutamaan yang namanya yang bersifat lebih hakiki, yaitu apa? Yaitu nikmat keutamaan taufik, yaitu pertolongan hidayah dari Allah agar kita terus mendapatkan hidayah untuk bisa taat, untuk bisa menjaga iman dan Islam kita. Dalam 5 kategori nikmat kebahagiaan ini, di dalam kemudian kata Imam Al-Ghazali tidak boleh kemudian 1 sampai 5 ini saling menopang. Artinya apa? Kalau manusia kehilangan salah satu nikmat kebahagiaan ini, maka tidak sempurna kebahagiaannya. Misalkan ada orang yang melulu kebahagiaan yang ditarik adalah kebahagiaan akhirat, dia kemudian menarik diri dari dunia, ya pasti tidak sempurna, karena manusia itu ada yang rohani tapi juga dohir, yang batin tapi juga yang dohir. Orang sehat saja tetapi rohaninya tidak diisi, kebahagiaannya juga sekedar sehat jasmaninya tapi jiwanya sakit. Atau kemudian dia rohaninya luar biasa, dia sehat tapi tidak punya sesuatu yang bersifat materi, maka juga kebahagiaan tidak sempurna. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan 5-5-nya ini saling membutuhkan, saling mengisi. Sejatinya sempurnanya 5-5-nya kemudian tercapai sehingga kebahagiaan sejati didapatkan oleh manusia. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Kimyatus Sa'adah, bagaimana di dalam kitab itu Imam Al-Ghazali memberikan tips kepada kita meramu secara kimiawi kebahagiaan sejati itu didapatkan manusia dengan cara apa. Yang menarik dalam kitab itu, beliau mengatakan salah satu kunci seseorang untuk dapat dengan mudah
mendapatkan, merasakan kebahagiaan itu kalau seseorang sudah memahami siapa dirinya. Hakikat ma'rifatun nafs, bagaimana dia ma'rifat, bagaimana dia mengenal dirinya yang sejati. Sebagaimana Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi pernah mengatakan, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya yang sejati, maka dengan serta-merta dia akan mengenal Tuhannya. Dari situlah maka kemudian di dalam konsep ma'rifatun nafs sebagai kunci mudahnya seseorang mendapatkan kebahagiaan itu, maka kemudian terdapat ada dua sifat yang mendasari untuk kita mengenal diri kita. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, nafs yang selalu menimbulkan, mengajak seseorang untuk menjalani hidup, menjalani sesuatu yang bersifat duniawi saja, ngikutin nafsunya saja. Nafsu amarah bisu, pokoknya semuanya dilampiaskan menurutkan hawa nafsunya. Dan nafs seperti ini mesti bukan dihilangkan, tapi kemudian diarahkan sehingga keinginan nanti tidak sekedar keinginan yang menjauhkan dari Tuhan, tetapi diarahkan menjadi nafsu yang mulhamah, yang terilhami, yang maksimal adalah nafsul mutmainah. Di dalam konteks bagaimana seseorang bisa mengendalikan nafsunya ini, ada kalimat menarik dari Imam Al-Ghazali, yaitu as-sa'adatu kulluha, kebahagiaan itu pada intinya adalah fi ayyamlika rajulun nafsah, seseorang yang mampu menguasai nafsunya. Sementara sebaliknya wasaqawatu fi antamlikahu nafsuhu, sementara yang namanya ketidakbahagiaan, kesengsaraan itu ketika seseorang sudah dikuasai oleh nafsunya. Jadi kebahagiaan itu orang yang mampu mengendalikan keinginannya, sementara lawan dari kebahagiaan, keterpurukan, rasa sedih, kesedihan dan sebagainya, bahkan penderitaan, suffering, itu adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Dan yang kedua, ketika kita mau mengenal diri kita, ada namanya nafsu yang memiliki sifat lembut, nafsu yang sudah mengikuti kehendak Tuhan. Dalam bahasa Al-Quran adalah nafsul mutmainah. Maka kebahagiaan sesungguhnya tergantung seberapa kita mampu mendrive nafsu kita. Apakah nafsunya pada level nafsu amaratun bisu, nafsu yang menguasai diri kita, memperturutkan keinginan-keinginan halal-haramnya tidak diperhitungkan, ataukah kemudian kebahagiaannya meningkat menjadi nafsu lawamah, nafsu yang sudah mulai menyesali perbuatan-perbuatan yang gak ada manfaatnya. Syukur-syukur pada konteks yang sempurna menurut Al-Quran, nafsunya adalah nafsul mutmainah, nafsu yang sudah tenang, nafsu yang sudah mengikuti kehendak dan aturan-aturan Allah. Nafsu inilah yang dipanggil nanti di akhirat oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang sudah tenang, maka kembalilah kepadaku dengan ridho dan aku ridhoi, masuklah ke dalam surgaku, ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itulah kira-kira konsep hakikatus sa'adah, kebahagiaan yang sejati menurut Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi manusia yang mampu kemudian menguasai nafsu kita, keinginan-keinginan kita, kemudian keinginan itu kita arahkan menjadi keinginan-keinginan yang sesuai dengan keinginan Allah. Itulah sejatinya kebahagiaan sejati. Tapi yang menarik, kebahagiaan sejati tidak berarti kemudian kita meninggalkan dunia, tapi lima-limanya, 5 aspek yang disebutkan Al-Ghazali tadi, kalau bisa kemudian kita bisa asup, kita bisa dapatkan, tidak hanya sekedar fisik, tidak hanya sekedar akal,
tapi jiwa kita berikan asupan kebahagiaan, syukur-syukur rohani kita juga mendapatkan kebahagiaan juga. Sehingga sempurnalah kita sebagai insan kamil, manusia yang terdiri dari sisi zahir sekaligus sisi batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.